Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Ramadhani, mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan Teknik Elektro dengan NIM 11970700048. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat yang telah saya buat. Alat ini dibuat untuk memenuhi tugas fisika dasar 2 sekaligus partisipasi saya dalam menghadapi coronavirus atau COVID-19 yang telah menyebar di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, alat ini diharapkan dapat menjadi salah satu pencegahan untuk menyebarnya atau tertularnya coronavirus, yang dimana alat ini tanpa memerlukan kontak untuk maksudnya dalam penggunaannya. Jadi kita hanya mendekatkan tangan kita saja, kemudian cairan hand sanitizer pun akan keluar dengan otomatis. Langsung saja simak videonya. Untuk alat dan bahan ataupun peralatan yang digunakan dalam pembuatan alat ini yaitu yang pertama ada Arduino Uno, di sini sebagai microcontrollernya. Bisa juga menggunakan Arduino Nano. Kemudian ada sensor ultrasonic, di sini menggunakan tipe HCSR04 sebanyak 1 buah. Kemudian ada botol spray. Saya di sini menggunakan botol spray yang seperti digambar dengan tutup yang seperti ini. Kemudian ada motor servo. Di sini saya menggunakan motor servo sebanyak 2 buah karena jika hanya 1 buah, tarikan untuk menarik tuas pada botol spray di sini kurang kuat, sehingga saya menggunakan 2 buah untuk menarik tuas pada botol spray agar maksimum. Kemudian untuk pemasangan motor servo sendiri, saya memasangnya bertumpuk seperti ini. Untuk di bagian sini ada yang menghadap ke bawah dan juga ada yang menghadap ke atas. Kemudian disambungkan menggunakan tali ke tuas botol spraynya. Kemudian ada kabel jumper, di sini menggunakan kabel jumper secukupnya saja sesuai kebutuhan. Kemudian ada adaptor, di sini saya menggunakan adaptor dengan voltage yaitu 12 volt. Kemudian ada saklar, saya menggunakan saklar seperti digambar dengan saklar dengan 3 pin, tetapi yang digunakan hanya 2 pin saja. Kemudian ada jack DC male dan female. Untuk jack DC male di sini digunakan untuk menghubungkan ke Arduino. Kemudian untuk jack DC female di sini digunakan untuk menghubungkan dari adaptor. Kemudian ada box. Untuk box di sini saya menggunakan kardus bekas untuk bahan utamanya. Box di sini saya membuat disusun dengan sedemikian rupa agar menjadi box yang dapat digunakan. Dilanjutkan untuk pemasangan antara Arduino Uno, kemudian sensor ultrasonic dan juga motor servo seperti pada digambar. Untuk pemasangan antara jack DC male dan female dan juga saklar sudah saya bahas ataupun sudah saya singgung pada saat saya menjelaskan tentang alat dan bahan atau peralatan yang digunakan. Karena di sini saya menggunakan sensor ultrasonic dengan tipe HCSR04, maka di sini terdapat 4 buah pin. Untuk pin yang pertama yaitu ada pin power. Pin power ini terhubung ke pin 5 volt pada Arduino Uno. Kemudian ada pin trigger. Pin trigger ini terhubung ke pin A1 pada Arduino Uno. Kemudian di sini ada pin echo. Pin echo di sini terhubung pada pin A0 pada Arduino Uno. Kemudian di sini ada pin ground. Pin ground ini terhubung pada pin GND pada Arduino Uno. Untuk cara kerja dari sensor ini yaitu pin trigger akan memancarkan sinyal ultrasonik, dan apabila terdapat objek ataupun benda yang menghalangi sinyal tersebut,
maka sinyal tersebut akan dipantulkan dan kemudian akan diterima kembali oleh pin echo. Lanjut untuk pemasangan kedua pin servo ini. Untuk pin ground pada servo 1 dan pin ground pada servo 2 di sini sama-sama terhubung ke pin GND pada Arduino Uno. Dan untuk pin power servo 1 dan pin power servo 2 juga sama-sama terhubung ke pin 5 volt pada Arduino Uno. Kemudian untuk pin sinyal pada servo 1 di sini terhubung pada pin 10 Arduino Uno. Kemudian di sini untuk pin sinyal pada servo 2 terhubung pada pin 9. Karena di sini menggunakan Arduino Uno, maka dibutuhkannya kode-kode program ataupun codingan untuk memprogram Arduino Uno itu sendiri. Untuk codingan yang dibutuhkan langsung saja kita ketikkan saja pada Arduino IDE. Nah, di sini saya sudah mengetikkan kode-kode program ataupun codingan yang digunakan. Di sini untuk pertama-tama saya menambahkan library dari motor servo, yaitu include servo.h. Kemudian di sini ada cons in pin trigger sama dengan A1, cons in pin echo sama dengan A0. Maksudnya ialah ini adalah inisialisasi pin sensor ultrasonik, yang dimana pin trigger ini terdapat pada pin A1 dan pin echo terdapat pada pin A0. Kemudian di sini ada servo 1, servo 2. Maksudnya ialah inisialisasi motor servo tersebut, ataupun dapat dikatakan bahwa ini inisialisasi motor servo atau nama dari motor servo tersebut. Kemudian di sini ada void setup, kemudian ada serial.begin dalam kurung 9600. Maksudnya ialah di sini untuk memulai komunikasi data di Arduino-nya. Kemudian di sini ada servo.attach dalam kurung 10, servo2.attach dalam kurung 9. Maksudnya ialah pin sinyal pada servo 1 terdapat pada pin 10 dan servo 2 pin sinyalnya terdapat pada pin 9. Kemudian di sini ada pin mode dalam kurung pin trigger, output. Kemudian pin echo dalam kurung maksudnya pin mode dalam kurung pin echo, input. Maksudnya ialah pin trigger digunakan sebagai output dan pin echo digunakan sebagai input. Lanjut, di sini ada void loop. Nah, void loop ini adalah program yang akan dieksekusi secara terus-menerus atau secara berulang-ulang. Di sini terdapat long duration, distance. Ini adalah inisialisasi variabel ataupun deklarasi variabel. Nah, di sini duration maksudnya ialah lama durasi. Kemudian di sini ada distance. Distance di sini maksudnya ialah jarak. Kenapa saya menggunakan long? Karena untuk dapat menampilkan bilangan pecahan ataupun bilangan yang koma-koma. Kemudian di sini ada digital write dalam kurung pin trigger maksudnya low. Kemudian delay microsecond dalam kurung 2. Kemudian digital write dalam kurung pin trigger, height. Kemudian ada delay microsecond dalam kurung 10. Kemudian ada digital write dalam kurung pin trigger, low. Di sini kenapa low high? Karena untuk dapat membentuk sinyal seperti ini.
yang dimana ini adalah kondisi low, dan ini adalah kondisi high, dan ini adalah kondisi low. Lanjut, di sini terdapat duration sama dengan pulse in dalam kurung pin echo, high. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Duration adalah lama durasi dari pin echo menerima pantulan gelombang ultrasonik. Kemudian di sini ada distance sama dengan duration per 2, kemudian per 29,1. Nah, distance ini adalah jarak antara sensor ultrasonik dengan benda ataupun objek. Kemudian di sini kenapa dibagi dua? Karena duration sendiri adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pin echo menerima sinyal ataupun gelombang ultrasonik, yang dimana gelombang tersebut terdapat dia akan pergi dan juga kembali. Nah, oleh karena itu kenapa dibagi menjadi dua, karena kita hanya menghitung saat pergi ataupun diterimanya saja. Oleh karena itu dibagi menjadi dua. Kemudian kenapa di sini ada per 29,1? Ini adalah kecepatan sinyal ultrasonik saat di udara. Kemudian di sini ada if distance, maksudnya ialah jika jarak benda ataupun objek kurang dari sama dengan 7, maka servo 1 dan servo 2 akan membaca ataupun bergerak ataupun memutar sebesar 180 derajat. Dan di sini ada delay 1000. Maksudnya adalah delay dari lamanya servo 1 dan servo 2 pada posisi 180 derajat. Untuk banyaknya perputaran ataupun pergerakan bisa diatur sesuai kebutuhan. Saya di sini men-setting sebesar 180 derajat agar tarikan motor servo lebih maksimum dalam menarik tuas pada botol spray. Kemudian di sini ada else, maksudnya ialah jika jarak benda ataupun objek lebih dari 7 cm, maka servo 1 dan servo 2 akan pada posisi 0 derajat atau posisi awal. Kemudian di sini ada delay dalam kurung 100, maksudnya ialah lamanya untuk semua program ini berjalan, karena di sini looping. Apabila pengetikan program-program ataupun codingan dirasa telah selesai, dilanjutkan dengan proses melakukannya verifikasi ataupun compile dengan mengeklik tombol verify pada bagian atas. Langsung saja verify. Tunggu proses compiling sampai selesai. Nah, apabila terdapat tulisan done compiling, maka codingan ini sudah tidak ada kesalahan dalam pengetikannya. Nah, dalam artian berarti codingan ini sudah siap untuk diupload ke Arduino IDE. Untuk proses penguploadannya dengan mengeklik tombol upload pada bagian atas.
Tapi sebelum melakukan upload, kita cek dulu pada bagian tools, kemudian dilihat pada board dan port. Di sini karena saya menggunakan Arduino Uno, maka saya men-setting boardnya di Arduino Uno. Kemudian port, di sini biasanya port terhubung pada COM3. Ketika settingan sudah beres, maka dilanjutkan dengan proses upload dan mengklik upload pada bagian atas. Nah, untuk hasil akhir dari pembuatan alat ini bisa dilihat sebagai berikut. Saya di sini juga menggunakan tusuk sate sebagai pengunci ataupun penahan dari kardus agar tidak ke bawah. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena di sini sudah terbelah. Tujuannya di sini adalah untuk dapat dibuka ke atas maupun dikebawahkan. Nah, ketika ingin, misalnya ketika cairan hand sanitizer habis, maka perlu adanya pengisian ulang. Nah, untuk pengisian ulang tersebut, maka tusuk sate ini dilepas dulu, kemudian ini dikebawahkan, kemudian botol ini dilepas, kemudian diisi ulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata ataupun berteori, saya mohon maaf. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Tentunya kita juga harus menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.